Saudara ahli, kami ingin bertanya terkait pasal 55 ya. Jika pasal 55 KUHP itu dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan yang tadi rekan kami tanyakan, kami mau meminta penjelasan ahli tentang apa yang dimaksud dengan pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger. Apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan. Terima kasih. Ya. Dalam menyuruh lakukan atau downplayer ya, orangnya downplayer, berarti paling sedikit ada dua orang, yaitu ada orang yang menyuruh atau manus domina, dan juga ada orang yang disuruh, manus ministra. Nah, biasanya tadi seperti yang saya jelaskan dalam KUHP baru, orang yang disuruh ini biasa tidak dapat dipertanggungjawabkan, nah, karena dia hanya merupakan alat saja. Nah, cara-cara untuk menyuruh ini tidak dibatasi oleh pembuat undang-undang, ya, tidak seperti halnya dalam menggerakkan atau with looking, tapi cara ini, cara menyuruhnya itu tidak dibatasi sekali oleh pembuat undang-undang, sehingga ketika ada semacam perintah atau apapun juga berupa instruksi menyuruh lakukan, maka orang ini sesungguhnya berada dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih saudara ahli. Melanjutkan apa yang tadi rekan kami sampaikan tentang peristiwa penembakan yang diperintahkan oleh atasan, jika dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan tersebut, menurut ahli, apakah pejabat atau petinggi yang memberi perintah kepada bawahannya untuk menembak atau membunuh dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger? Iya, kalau kita lihat dari kapasitas penyertaan tadi, beberapa bentuk ya dari penyertaan tadi, maka yang paling relevan adalah menyuruh lakukan, karena menyuruh itu berarti kan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilaksanakan oleh orang yang sesungguhnya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Baik itu karena pasal 44 atau 48 ada daya paksa, atau karena 51 KUHP. Jadi dalam konteks yang tadi lebih tepat yang menyuruh melakukannya? Iya, karena caranya tidak dibatasi, dan juga orang yang disuruh lakukan tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya karena dia merupakan seorang alat. Baik, terima kasih. Lalu di mata hukum saudara ahli, bagaimana kedudukan bawahan yang melakukan perintah atasannya untuk melakukan penembakan tersebut? Baik. Jadi kalau kita lihat di pasal 51, yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum dari pelaksanaan perintah jabatan yang dilakukan oleh si penerima perintah. Tetapi dalam pasal 55, dalam kaitannya dengan penyertaan dan perluasan pertanggungjawaban pidana, orang yang disuruh lakukan itu sesungguhnya tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki kesengajaan, tidak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Baik, terima kasih saudara ahli. Jika demikian, kalau si bawahan itu hanya sebagai alat, pertanyaan kami, apakah dia tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana, atau apakah ia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana? Apakah ahli bisa menyampaikan asas atau dasar hukum terkait hal tersebut? Iya, karena yang disuruh ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada kesalahan di dalamnya, maka mohon izin majelis menggunakan bahasa Latin, qui mandat ipse fecisse videtur. Siapa yang memerintah dianggap telah melakukannya sendiri. Baik, saudara ahli, kami ingin memperdalam hal ini. Mohon saudara ahli menjelaskan tentang kategori orang yang terlibat dalam sebuah tindak pidana namun hanya berperan sebagai alat yang dipergunakan saja. Apakah itu hanya untuk orang gila atau orang yang dibawa todongan senjata saja, atau ada kondisi lain yang dapat membuat orang itu dapat dikategorikan hanya sebagai alat? Mohon penjelasan saudara. Iya, dengan singkat saja, karena tadi saya sudah jelaskan di awal, pasal 44 itu adalah anturkening vatsbarhet, karena keadaan jiwanya dalam pertumbuhannya itu terganggu atau terganggu karena penyakit. Dia berikik ontobikoing atau ziklik storing, merupakan alasan pemaaf. Ada juga orang yang tadi berada dalam keadaan daya paksa relatif ketika dia ditodong senjata, dia diperintahkan untuk melakukan suatu tindak pidana, misalnya untuk membunuh orang lain. Itu adalah overmah dalam konteks relatif.
Yang kemudian juga ada dalam konteks pasal 51 ketika dia diberikan perintah, sesungguhnya menurut Profesor Van Bemmelen dalam buku Hukum Pidana 1 halaman 196, dia berada dalam keadaan terpaksa karena menghadapi konflik. Di satu sisi dia menghindari kewajiban untuk dipidana karena nggak boleh membunuh orang lain. Di sisi lain dia juga ada ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan perintah tersebut. Baik, terima kasih, sangat mencerahkan. Selanjutnya saudara ahli, apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai uitlooker atau pihak yang menggerakkan? Ya. Jadi kalau bicara tentang uitlooker, memang orang yang orang yang menggerakkan ini, dia hanya bisa dipertanggungjawabkan sebatas apa yang digerakkan, apa yang dia bujuk, apa yang dianjurkan. Tetapi memang cara-caranya itu bersifat limitatif. Artinya ada orang yang menggerakkan, itu disebut dengan aktor intelektualis, dan orang yang digerakkan ini dia disebut aktor materialis. Tapi orang yang digerakkan ini sesungguhnya dua-duanya bisa dimintakan pertanggungjawaban karena memang setelah tergerak ada kehendak untuk melakukan itu. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Don Plehen, orang yang disuruh itu sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada kesalahan dari orang yang disuruh sebagai manus ministra. Inilah bedanya antara sekaligus menjawab antara Don Plehen dan juga uitlooking. Baik, untuk membuat lebih terang, saya akan bertanya berdasarkan pernyataan tadi yang rekan kami sampaikan sebelumnya tentang perintah penembakan atau pembunuhan yang dilakukan atasan terhadap bawahan. Pertanyaan kami, bagaimana pendapat ahli jika ada pihak lain yang mengatakan bahwa pejabat yang memerintahkan penembakan tersebut hanya pihak yang menggerakkan saja? Bagaimana pendapat saudara? Iya. Jadi kalau ada pandangan lain yang mengatakan bahwa ini hanya kegerakan, hanya gerakan saja, hanya menggerakkan saja atau uitlooking saja, maka dalam upaya mencari kebenaran material perlu dilihat fakta-fakta yang terkait. Baik. Bagaimana kebenaran material atau kebenaran hakiki yang diperoleh dari serangkaian fakta yang menunjukkan adanya suatu perbuatan pidana dan upaya-upaya untuk mewujudkan suatu delik tadi. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika orang digerakkan maka dia punya kehendak juga ya sama. Sebaliknya orang yang disuruh lakukan dia sebenarnya tidak memiliki kehendak untuk melakukan itu. Baik, yang disuruh tidak memiliki kehendak hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Baik, selanjutnya dalam konteks peristiwa yang tadi, apakah pejabat atau petinggi tersebut dalam konteks masalah yang tadi dapat diklasifikasikan sebagai pihak yang menggerakkan saja atau lebih tepat untuk dikatakan sebagai pihak yang menyuruh melakukan? Ya, jadi sebenarnya itu tadi sekali lagi saya sudah sampaikan tergantung dari fakta-fakta, apalagi gini, kalau bicara tentang ini tindak pidana pembunuhan, pembunuhan berencana ya, berarti ada Doodslag dan ada Moord, ada premeditated murder ya. Berarti dalam konteks ini perlu dilihat sebenarnya niat dari awalnya itu untuk melakukan apa?